Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu dari kesibukan sehari-hari untuk menghadiri pertemuan rutin kita, yakni pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 yang rutin kita lakukan setiap bulannya. Namun sebelum seperti biasa ya, nanti kita akan berdiskusi bersama, belajar bersama. Namun sebelum itu saya ingin tanya dulu nih, Bapak Ibu sekalian sehat? Iya dong, harus sehat dong. Semangat dong ya. Iya, harus semangat. Karena apa? Karena bersama saya Reli Anjar Vinata Wisnu Saputra, kita hari ini akan belajar bersama, berdiskusi bersama untuk membahas hal yang menarik sekali. Kita akan membahas tentang hal yang sebenarnya mungkin sering kita lakukan, tapi justru hal itu sangat signifikan dampaknya untuk tumbuh kembang anak. Nah, kita di sini akan membahas tentang mengurangi perilaku buruk anak. Namun kita akan membahas salah satu langkahnya dalam pertemuan kali ini, yakni adalah dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Nah, kita tahu bahwa sebagai orang tua kita seringkali bertemu dengan ataupun menjumpai anak-anak kita kadangkala melakukan hal buruk. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sih cara yang lebih baik untuk mengatasi atau menghadapi ketika anak berbuat hal buruk, begitu ya. Namun sebelum itu saya ingin ini dulu bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Dulu waktu kita masih kecil atau anak-anak, kita punya orang tua dan waktu itu kita berbuat hal buruk. Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh orang tua kita terhadap kita? Ada Bapak Ibu sekalian yang ingin menjawab? Ya, Ibu Santi silakan. Ya. Ya. Kita seringkali dulu waktu kecil ya, ketika berbuat salah seperti yang disampaikan Ibu Santi tadi, bahwa ketika kita berbuat buruk, orang tua kita kadang memukul atau memarahi, membentak dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya lagi. Waktu itu bagaimana sih perasaan kita ketika kita dimarahi ataupun dipukul oleh orang tua kita? Ya, silakan, Bapak. Ya, Pak Jami silakan. Ya. Kita sering depresi, kita sering sedih, kita sering murung ya. Hal-hal seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Santi dan Pak Jami. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Ya. Oke. Kemudian di sini saya ingin kita bermain permainan, namanya permainan pasir begitu. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian ikuti gerakan saya ya. Semua tangannya boleh di seperti ini, menghadap ke atas seperti ini ya semuanya. Oke. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu sekalian bayangkan bahwa di tangan kita ini ada setumpuk pasir ya. Oke, coba boleh memejam untuk lebih menghayati, boleh ya. Ada setumpuk pasir. Kemudian kita akan coba pasir ini, kita akan perlahan-lahan kita genggam seperti ini ya. Perlahan-lahan pasirnya, bayangkan, oke, seperti ini. Dan kita genggam lebih keras lagi. Iya, seperti ini. Betul. Oke, sudah dibayangkan? Oke, terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya,
ketika kita sudah menggenggam seperti ini erat, apa yang terjadi dengan pasir tadi? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Ya, Ibu Sudiati silahkan. Apa yang terjadi ketika kita menggenggam erat pasir tadi? Baik, nah seperti itu ya. Seperti yang disampaikan Bu Sudiati, bahwa ketika kita menggenggam lebih erat pasir yang ada setumpuk awalnya tadi, kemudian kita genggam erat, maka perlahan pasir itu akan keluar melalui sela-sela jari kita, ya, akan lama-kelamaan semakin banyak yang keluar, boleh jadi dia habis, ya, seperti ini. Nah, artinya apa? Nah, sekarang kita bayangkan bahwa pasir yang ada di telapak tangan kita itu adalah seorang anak yang dilahirkan ke dunia ini dengan segala kebaikannya, ya, begitu ya. Sementara tangan ini adalah kita sendiri sebagai orang tua. Nah, apa artinya? Bahwa sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya itu adalah penggambaran sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya. Bahwa jika sang anak diperlakukan secara keras, secara kasar oleh orang tuanya, maka kebaikan-kebaikan yang ada pada diri anak juga lama-kelamaan akan hilang, ya, begitu ya. Akan tiada lagi, akan berkurang dan terus berkurang. Nah, kemudian apa yang kita dapat dari ilustrasi atau analogi pasir tadi itu? Bahwa kekerasan pada anak tidak menyelesaikan masalah, ya. Bahwa kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan yang salah. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka berbuat salah itu akan mendapat perhatian dari kita. Maka secara tidak langsung anak akan berpikir dengan mereka melakukan kesalahan, mereka akan mendapat perhatian dari kita sebagai orang tua. Maka mereka akan terus memacu dirinya untuk berbuat hal-hal yang justru keliru, begitu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah, dan ini sangat kita khawatirkan ya, kita khawatir bahwa anak ini kemudian tumbuh berkembang dengan pemahaman bahwa melakukan hal-hal buruk dan menyakiti orang lain itu sebagai hal yang wajar saja, begitu. Hal-hal yang lumrah bagi mereka. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali. Nah, banyak orang tua yang merasa bingung bahwa banyak orang tua yang merasa bingung untuk menghadapi perilaku buruk anak ini. Sehingga kemudian kita seringkali memilih jalan-jalan praktis, begitu ya, yang seperti menggunakan kekerasan secara fisik kepada anak, mengomel, kemudian membentak, memaki anak, sampai memelototi anak. Itu yang sering terjadi kepada kita. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat flip chart kita pada hari ini. Dapat Bapak Ibu saksikan di sebelah sini ya. Ya, seperti itu. Nah, dalam flip chart ini dapat kita lihat bahwa kekerasan terhadap anak itu memberikan dampak negatif terhadap anak, baik itu dalam dampak fisik maupun dampak non fisik. Kalau dampak fisik kita bisa lihat secara langsung ya, lebam-lebam ataupun kalau lebih parah lagi sampai berdarah tubuh atau raut wajahnya seperti itu, dan bisa sampai cedera dan lain sebagainya. Nah, yang non fisik ini terkadang kita sulit untuk mendeteksinya, begitu, karena bisa jadi nanti dalam jangka waktu tertentu anak ini akan menjadi pemarah, kemudian menjadi agresif,
kemudian menjadi tidak percaya diri. Kita tidak sadari itu. Kadang kita menyalahkan anak padahal itu berasal dari bagaimana kita memperlakukan mereka dengan kekerasan yang kita lakukan. Nah, ini kemudian yaitu tadi sampai yang parahnya adalah bahwa kemudian anak menganggap bahwa menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah. Nah, ini mudah-mudahan untuk ke depan jika ini masih terjadi di antara kita, di antara saya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa ubah itu secara bersama-sama ya. Begitu. Nah, maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempraktekkan ini di rumah, dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita di rumah ya. Dipraktekkan bisa ya? Bisa dong ya? Ya. Kendalikan emosi, amarah. Tidak boleh untuk mudah untuk emosi terhadap anak ataupun memukul anak. Begitu ya. Bisa ya Bapak Ibu sekalian ya? Bisa ya? Baik, terima kasih.